untuk saya unggah di YouTube dan link YouTube-nya akan saya berikan kepada kalian di Emas ya. Jadi sebenarnya baik sinkronus maupun asinkronus akan saya usahakan untuk tetap ada rekamannya. Bagaimanapun juga itu baik ya untuk banyak hal untuk kedepannya juga. Ya, tapi kenapa saya memilih untuk ada bagian asinkronusnya juga sebagai salah satunya untuk tidak memberatkan bagi siapa tahu di antara kalian ada yang bermasalah dengan kuota atau pulsa yang tidak harus yang tidak kemungkinan tidak bisa datang di hari Kamis dan Jumat jam 8. Karena bukan hanya kuota tapi mungkin juga dengan kondisi pandemi seperti ini ada perubahan perubahan gaya hidup, perubahan pola hidup ya, sehingga mungkin kalian pagi-pagi diharapkan harus ada sesuatu yang harus dilakukan di luar kuliah. Saya tidak ingin terlalu memberatkan kalian, meskipun memang kewajiban kalian adalah kuliah, tapi saya tidak bisa menyamaratakan semua kondisi kalian ya. Setiap orang punya problemnya masing-masing, setiap orang tentunya punya masalah keluarga masing-masing. Saya juga dengan kondisi seperti ini juga terus terang harus agak pintar-pintar mengatur waktu, karena kalau biasanya anak saya sekolah pagi ya, saya drop atau istri saya drop, nanti siang dijemput ya, sekarang harus sekolah di rumah, jadi bagaimanapun juga harus ada yang mendampingi salah satunya. Jadi saya juga sambil mengatur-ngatur waktu. Kalau misalnya saya mengajar pagi ya berarti saya tidak bisa menemani anak saya sekolah daring, harus istri saya. Nanti kalau misalnya istri saya ada kegiatan, ya berarti saya harus menemani ya. Jadi memang bukan hanya kalian yang mungkin punya keterbatasan waktu di pagi hari, saya juga punya. Jadi ya memang mungkin ada baiknya kalau kita setengah-setengah ya, sinkronus dan asinkronus. Tentunya saya berharap sinkronus dan asinkronus ini semuanya akan terrecord baik di Emas maupun di video, saya pilih medianya berupa YouTube, sehingga kapanpun kalian ingin mengaksesnya atau siapapun ingin mengaksesnya bisa mengaksesnya. Untuk video yang sebelum-sebelumnya saya belum sempat mengupload di YouTube. Mungkin setelah minggu ini, setelah pekan ini saya baru bisa mulai menaruhnya di YouTube. Video-video kuliah saya yang lain juga belum sempat saya taruh. Oke, sebelum kita mulai ada pertanyaan. Ya ada ya. Sorry, di sini kemarin saya lupa menyapa. Hari ini asisten saya datangkah di ruangan ini? Kalau ada, mohon bersuara. Tampaknya belum datang ya. Oke, ya tampaknya kemarin datang, cuman saya lupa untuk menyapa. Ya sekarang kemarin saya tidak menekankan hari ini untuk datang, jadi kemungkinan beliau tidak datang. Jadi saya punya asisten, namanya Muhammad Ridwan, angkatan 2017 kalau tidak salah. Kenal ya? Ada yang kenal minimal? Belum, Pak. Belum? Kenal, Pak. Kenal, Pak. Oke, good. Ya, nanti yang belum, kalau asistennya ada bisa saya minta untuk berkenalan. Mohon maaf, kemarin saya lupa untuk mengenalkannya. Padahal sudah datang kemarin. Ya, jadi nanti untuk PR, ya saya kemarin lupa untuk memaparkan ya. Jadi PR, kuis, UTS UAS itu semua dikirimkan secara tertulis ya, by email. Mungkin kalau email saya bisa ditulis. Open board-nya kenapa nggak ada?
Anda kalau mau meng-email saya bisa kirim ke sini HRAMAD@SCI. Sebenarnya saya tulis juga sih di ini di emas. Saya masih punya kesulitan dengan mengoperasikan papan saya. Kenapa ya? Halo. Ini aja deh. @sci.ui.ac.id. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ini Anda bisa kirim email ke sini untuk PR ya. Bukan PR, UTS dan UAS. Nanti saya akan menjelang UTS dan UAS akan saya kabari juga ini ya. Jadi formatnya adalah nama lengkap, dan NPM ya. Nah ini formatnya saya serahkan semuanya ke kalian. Maksudnya gini, formatnya PDF, tapi cara pengerjaannya itu silahkan kalian pilih cara masing-masing. Bisa dengan tulis tangan, lalu di-scan, atau kalau misalnya susah cari scanner, ya di-foto boleh. Asal terlihat jelas ya tulisannya dan nama. Boleh diketik. Kalau pakai Word kan, saya bukan pemakai Word, tapi kalau nggak salah di Word itu sudah ada formula yang cukup yang bisa menulis formula matematika dengan cukup baik ya. Boleh diketik dengan Word kah, atau kalau misalnya ada baiknya memulai membiasakan menulis dengan LaTeX, saya menggunakan LaTeX kalau tulisannya banyak menggunakan formula matematika, atau apapun yang kalian nyaman. Tapi kalau bisa di convert ke format PDF, lalu kirim ke alamat email saya di atas tersebut ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Silakan. Kalau yang diketik itu penilaiannya apa ya? Kalau yang antara yang diketik sama yang tulis tangan penilaiannya sama ya? Iya, sama. Ini sebenarnya cuma cara untuk kalian mana yang lebih nyaman aja. Ya tentunya gini, tentunya yang punya kerapihan lebih tinggi itu akan memudahkan saya untuk memeriksa, dan yang kalau memang acak-acakan ini dalam arti penulisan ya, acak-acakan, tulisannya tidak jelas, ya saya akan cenderung untuk tidak memberi nilai yang tinggi ya. Nah tapi ini masalahnya dengan acak-acakan, dengan kerapian tulisan ya, bukan dengan media penulisannya. Jadi misalnya Anda suka ditulis tangan, ya silahkan tulis tangan gitu. Kalau mungkin ada yang mulai suka menulis tulisan-tulisan dengan banyak formula matematika, mulai mengenal LaTeX, karena saya terus terang mengetik dengan LaTeX kalau mengetik paper jurnal ilmiah, karena tidak di Word, karena banyak sekali persamaan matematik yang akan sulit untuk ditulis kalau di Word ya. Saya terbiasa menulis dengan LaTeX.
Dan menulis persamaan di LaTeX itu cukup nyaman, ya, cukup memudahkan, sistematis lah, tidak mudah tapi sistematis. Ya mungkin kalian baru mengenalnya, tidak masalah. Kalau memang sudah tahu word processor seperti itu, seperti LaTeX, ya silakan. Atau mau diketik di Word, terbiasa mengetik di Word, ya silakan. Gitu. Yang penting esensinya tersampaikan, nggak ada masalah. Kalau ngetek setiap perhitungannya harus diketik ya Pak? Atau ada boleh langkah yang boleh di skip? Ya, saya tentunya akan lebih baik kalau menulis semua secara sistematis ya. Jadi ini kan pengerjaan soal ya, bukan tulisan atau paper ilmiah, di mana kalau paper ilmiah kan kalian dibatasi berapa jumlah halaman maksimumnya, sehingga tidak semua harus ditulis ya, yang esensial aja. Tapi kalau PR atau UTS UAS ini kan justru saya ingin melihat bagaimana logical step Anda, bagaimana penurunan analitis Anda, sehingga kalau bisa ditulis sedetail mungkin. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Ya, untuk PR itu dikirimkan ke alamat email asisten saya. Nah, nanti saya akan tanyakan alamat emailnya apa yang bisa digunakan untuk menerima PR, ya. Dan saya juga akan memberikan instruksi kepada dia bagaimana penilaiannya. Nah, ini yang perlu saya tekankan ya. Dalam kondisi seperti ini kan PR, kuis dan UTS UAS itu kan akan sulit untuk mengecek kejujuran Anda, untuk mengecek apakah ini pekerjaan Anda orisinil atau bukan, ya kan? Karena jika UTS atau UAS dilakukan secara sinkronus pun, artinya saya luangkan waktu 2 jam, kalian semua buka kamera, mengerjakan soal, saya pantau satu persatu, itu pun masih ada celah untuk ada semacam mencontek misalnya ya, atau mengirim jawaban ke kawan. Saya tidak bisa mengecek layar komputer Anda, jadi bisa saja Anda mengirim diam-diam by layar komputer atau mungkin by gadget Anda. Ya. Apalagi kalau asinkronus, misalnya saya berikan soal take home, lalu dalam berapa jam atau mungkin keesokan harinya silahkan dikumpulkan, itu kan terbuka peluang yang sangat lebar untuk bekerja sama. Sebenarnya bekerja sama itu bukan sesuatu yang jelek, bahkan di sini saya mengencourage kalian, saya mengajak kalian atau mendukung kalian untuk bekerja sama. Tapi bekerja sama atau berkolaborasi itu tidak sama dengan mencontek atau menyalin jawaban kawan. Bisa dipahami ya? Mencontek atau istilahnya adalah plagiarisme itu suatu pelanggaran akademik yang serius, ya. Dan saya tidak ingin mentolerir hal tersebut di kelas saya. Saya juga sudah wanti-wanti di kelas FISMAT 1 bagi yang FISMAT 1 dengan saya bahwa Anda yang ketahuan mencontek, saya tidak akan segan-segan untuk memberikan nilai A. Ya. Nah, dengan kondisi daring seperti ini akan terbuka peluang lebih luas untuk mencontek. Nah, jadi saya akan membuat policy, ya. Dan ini saya wanti-wanti kepada asisten saya ketika memeriksa PR, ataupun akan saya terapkan ketika saya memeriksa UTS dan UAS, bahwa barang siapa yang jawabannya sama, 2 atau lebih dari kalian punya jawaban yang persis sama, saya tidak akan, atau asisten saya dan saya tidak akan
pusing-pusing untuk mencari siapa mencontek siapa, mereka semua yang sama akan kami beri nilai sama. Akan kami asumsikan bahwa semuanya mencontek. Ya. Jadi bagi kalian yang bisa mengerjakan, pintar mengerjakan, tapi terlalu baik dalam tanda kutip, terlalu baik untuk men-share jawabannya dengan kawannya, ya itu menjadi tanggung jawab kalian. Karena saya akan memukul rata, ya, bahwa kalian yang memberikan contekan dan kalian yang mencontek akan saya berikan nilai yang sama, 0. Jadi silahkan yang terbiasa memberi contekan untuk berpikir ulang, ya, berpikir ulang, karena kalian akan membahayakan nilai kalian sendiri. Saya tidak akan mewanti-wanti kepada yang mencontek, ya. Saya akan mewanti-wanti kepada yang memberi contekan. Karena kalau tidak ada yang memberi contekan pun, maka tidak ada yang mencontek. Lalu di mana letak kerjasamanya? Kerjasamanya adalah berkolaborasi dalam memecahkan suatu problem. Misalnya saya berikan soal nomor 1, ini bagaimana cara pemecahannya? Kalian bisa bekerja sama, kalian bisa belajar bersama, ya, belajar daring, buat grup daring bersama, membahas soal, ya kan? Apalagi sekarang bisa Anda gunakan, ya, bisa sharing screen seperti yang saya lakukan, lalu bisa saling berkolaborasi di screen yang sama, ya, pakai team viewer atau pakai open board yang saya gunakan, gitu kan? Itu Anda bisa, satu soal bisa dikeroyok bareng-bareng. Itu letak kerjasamanya di situ. Tapi dari hasil yang didapatkan bersama itu, kalian tentunya menuangkannya ke dalam lembar jawaban kalian, itu ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, ya kan? Jadi tentunya Anda punya style penulisan dan juga mungkin perspektif yang berbeda dengan kawan Anda yang sama-sama mendapatkan hasil kolaborasi yang sama. Nah, itu yang saya tekankan, bahwa menuangkannya dalam lembar jawaban itu haruslah orisinalitas Anda sendiri. Ya. Kalau sampai Anda punya jawaban yang sama, tentunya sebagai mata kuliah eksak seperti FISMAT, ya tentunya jawabannya sama, gitu ya. Tapi cara penulisannya, ya, narasi, deskripsinya, itu bisa jadi beda. Atau mungkin ada satu orang yang punya metode yang berbeda dalam menurunkan persamaan atau menurunkan solusinya, ya. Jadi tidak harus sama. Itu yang saya tekankan, ya. Karena saya bisa melihat satu jawaban ini jawabannya orisinil atau jawabannya mencontek itu bisa terlihat dengan mudah. Kalau mencontek itu biasanya sampai typonya pun ikutan sama. Itu sesuatu yang konyol menurut saya. Jadi tolonglah, jangan Anda tidak sebodoh itu dan jangan melakukan hal sebodoh itu. Ya. Silakan berkolaborasi. Saya tidak melarang Anda berkolaborasi, bekerja sama. Tapi ketika menuangkannya di lembar jawaban Anda, silahkan gunakan style bahasa, cara masing-masing. Dan tentunya itu punya probabilitas untuk tidak sama secara tinggi, probabilitas yang tinggi untuk tidak sama dengan yang lainnya. Ya kan? Akan sangat tidak natural sekali kalau lebih dari 2 orang atau 10 orang itu punya kemiripan 90% jawabannya satu dengan yang lainnya. Ya, di dunia akademik itu ada yang namanya I authenticate, atau banyak sekali mesin-mesin, engine untuk mengecek kemiripan antara satu paper dengan paper lain, ya. Kalau Anda mengirimkan paper, baik itu dalam bentuk ke jurnal ilmiah maupun ke proceeding internasional, maka sebelum dimuat akan dicek oleh engine-nya, namanya I authenticate misalnya. Kalau ada kemiripan lebih dari 30%, maka itu patut dicurigai
itu sangat suspicious, sangat mencurigakan. Apalagi kalau 90% itu sudah bisa diyakinkan bahwa itu plagiarisme. Nah, saya bisa menggunakan mesin AI Authenticate itu untuk mengecek kunci jawaban kalian. Jadi jangan pernah don't ever fool me, jangan pernah membohongi saya, oke? Dalam hal ini. Ya, ini dalam masalah PR. Ada pertanyaan? PR dan ujian maksud saya. Ada pertanyaan? Untuk masalah PR nanti akan saya tanyakan email asisten saya. Saya kebetulan juga tidak memegangnya sekarang. Nanti akan saya kabari. Oke, oh ya, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita bisa masuk kuliah. Jadi kemarin saya selalu ada problem dengan penulisan. Kenapa ya? Oke, jadi kemarin kita sudah berkenalan dengan bilangan imajiner dan juga bilangan kompleks. Jadi secara umum saya bisa menulis bilangan kompleks itu sebagai Z sama dengan X plus Y. Saya tebal ya, pakai ini aja. Sorry. Di mana X dan Y ini adalah himpunan bilangan real. Jadi ini cara membaca gitu ya. X dan Y adalah anggota himpunan bilangan real. Nah, X dan Y ini bisa angka sembarang, ya. Bisa angka sembarang, dan keduanya real. Contohnya saya kemarin bisa ambilkan, misalnya Z adalah 2 min 3I. Ya. Ini sudah bentuk yang paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Tidak bisa disederhanakan lagi. Sama seperti Anda punya persamaan atau bilangan rasional. Maksudnya gini, bilangan rasional saya punya bilangan rasional misalnya 3 plus 2 akar 5. Ini bilangan rasional kan? Ada bilangan bulatnya, ada bilangan yang ini adalah bilangan real maksud saya. Bilangan real. Ini adalah contoh bilangan real, bukan bilangan rasional. Karena apa? Karena ini adalah bilangan rasional, 3 ini bilangan rasional, akar 5 adalah bilangan irasional. Jadi kombinasi keduanya membentuk bilangan real.
Bisa didengar suara saya ngomong-ngomong? Bisa, Pak. Oke. Bisa terlihat? Bisa terlihat ya tulisannya? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Bisa, Pak. Kalau ada pertanyaan, mungkin langsung menyela aja dengan suara, karena kalau raise hand ini saya harus lihat layar MS Team-nya dulu ya. Jadi silakan menyela aja dengan suara ya. Nggak ada masalah. Siapa? Nah, kembali ke bilangan real ini, 3 plus 2 akar 5, ini adalah contoh bilangan real. Anda tidak bisa sederhanakan dia dengan lebih jauh, ya kan? Ini bentuk yang paling sederhana seperti ini. Nah, demikian pula pada kasus bilangan kompleks, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, Anda lihat akar I itu sendiri adalah akar min 1. Jadi ini sebenarnya mirip seperti persamaan bentuk bilangan yang mengandung akar, cuman sekarang akarnya ini dalam akar adalah negatif, yaitu membedakan antara bilangan real dengan bilangan kompleks. Nah, ini bentuk paling umum. Ini bentuk paling umum dari bilangan real, bilangan kompleks. Oh ya, kemarin juga saya juga kemarin menuliskan bahwa di sini X ini kita namakan sebagai komponen real dari Z, dan Y adalah komponen imajiner dari Z. Jadi gini, Y adalah komponen imajiner, tapi Y sendiri adalah bilangan real. Jadi mohon dibedakan ya. X dan Y itu adalah bilangan real. Oke? Karena kalau Y-nya itu imajiner, maka imajiner dikalikan dengan bilangan I, dengan angka I, ya jadi real. Oke, bisa dipahami ya. Jadi X dan Y ini harus bilangan real. Tapi X dinamakan sebagai komponen real, dan Y dinamakan sebagai komponen imajiner dari Z. Nah, kita juga punya cara lain untuk menuliskan bilangan kompleks seperti ini. Karena sebelum saya mulai ke situ, saya akan menyatakan bahwa saya akan bisa menunjukkan bahwa kalau tadi kemarin saya nyatakan bahwa bilangan real adalah semua bilangan yang dapat kita tulis dalam garis bilangan. Ya, garis bilangan itu kan sesuatu yang sudah kalian pelajari sejak SD ya, saya kira ya. Kalau saya punya garis bilangan seperti ini misalnya. Ini garis bilangan gitu kan. Ini nilai 0, katakanlah di sini nilai 0-nya. Nah, nilai 0 di sini. 0, maka arah sana kan positif. Arah sana negatif semua ya. Nah, negatif gitu ya. Nah, di antara 0 di antara nilai negatif ini bisa berapapun. Negatif ini bisa negatif bulat, bisa negatif pecahan, bisa negatif rasional, bisa negatif irasional. Demikian pula yang positif ini bisa positif bulat, positif pecahan, positif rasional maupun positif irasional ya. Jadi semua bilangan real itu dapat Anda sisipkan dalam garis bilangan ini ya. Nah, bilangan imajiner, salah satu alasan kenapa dinamakan imajiner karena Anda tidak bisa taruh bilangan imajiner di garis bilangan ini ya. Contohnya misalnya adalah angka 2i. Anda tidak bisa taruh angka 2i di antara di dalam garis bilangan ini. Di mana posisi 2i? Tidak ada. Nah, itu salah satu alasannya kenapa dinamakan sebagai bilangan imajiner. Nah, tapi sekarang kita juga bisa menggambarkan atau kita bisa memvisualisasikan bilangan kompleks ya. Kalau tadi bilangan real dapat saya visualisasikan sebagai dalam bentuk garis bilangan. Garis itu kan adalah
objek satu dimensi ya. Anda lihat garis ini kan objek satu dimensi. Maka bilangan kompleks itu dapat Anda visualisasikan atau Anda representasikan dalam bentuk koordinat sebagai dalam ruang dua dimensi. Jadi sekarang kita memperluas definisi garis bilangan ini menjadi mengikuti menambahkan satu dimensi lebih tinggi yang saya namakan ini ke bawah gitu ya. Jadi semacam ruang. Nah, Anda tentunya mengenal ini seperti misalnya ruang di koordinat XY atau ini adalah misalnya koordinat kartesian ya. Memang kita bisa menggambarkan bilangan kompleks itu dalam ruang kartesian. Sumbu ini ya sama, saya akan namakan sumbu X. Sumbu vertikalnya saya akan namakan sumbu Y. Sama. Lalu bagaimana cara saya menuliskan menuliskan bilangan Z? Misalnya saya punya bilangan misalnya gini, saya punya ini kalau ini kotak-kotak ini anggaplah satu satuan ya. Jadi misalnya ini 3, X-nya sama dengan 3. Di sini 2, 4, Y-nya 4 di sini ya. Jadi di sini titik ini, atau mungkin saya ganti titiknya warnanya biar mudah. Titik merah ini ya. Titik merah ini merepresentasikan bilangan kompleks yang nilai X-nya adalah 3 ya. Berarti saya bisa menulis titik merah ini sebagai Z sama dengan 3. Nilai Y-nya berapa? 4, ya kan? Maka plus 4I. Oke. Jadi Anda bisa memandangnya sebagai suatu koordinat. Ya. Semua bilangan kompleks itu dapat dipandang sebagai satu titik dalam ruang kompleks. Ya. Jadi koordinat X dan Y ini membentuk ruang yang kita namakan ruang kompleks. Oke. Nah, ada bilangan yang lain, misalnya bilangan kompleks lain itu adalah 5 plus 2i. Maka saya cari itu 5 di sini, 2y-nya di sini. Nah, maka titik ini itu merepresentasikan suatu bilangan kompleks lain, ya adalah 5 plus 2i. Gitu ya. Dan ini tidak harus semuanya positif, bisa juga negatif. Misalnya saya punya bilangan kompleks lain, misalnya di sini. Ini oke, di sini kalau titiknya di sini kira-kira bilangan kompleksnya apa? Z sama dengan apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau kontrol? Silahkan. Maaf Pak, kepencet. Oh, oke. Ya, silakan aja jawab aja. Ada yang bisa jawab titik ini? Titik hijau ini apa? Min 1 plus 3i. Min 1 plus 3i ya. Ini berarti Z-nya adalah min 1 plus 3i. Oke. Ya. Atau juga misalnya di sini. Nah, ini titik kuning ini apa? Bilangan kompleksnya, Z-nya. Ada yang tahu? 8 plus
8 minus I. 8 mili. Lah ya, Y-nya negatif ya. Jadi 8 minus I. Gitu ya. Bisa ya, paham ya? Jadi semua titik atau semua bilangan kompleks, apakah X atau Y-nya positif atau negatif, itu selalu dapat dinyatakan sebagai titik dalam ruang kompleks. Jadi X dan Y ini, koordinat X dan Y ini membentuk suatu ruang yang kita namakan sebagai kompleks plane atau bidang kompleks ya, atau kompleks space ya. Bidang kompleks ya. Karena ini 2 dimensi ya saya namakan bidang aja, bidang kompleks. Simbolnya C gini, cuman ada coretannya. Nah, gitu ya. Ini kan tadi kan R ini kan rasional, cuman ada ada tebalnya di sini. Ini juga sama. Biasanya ditulisnya seperti ini. C dengan ada ketebalan di sampingnya gitu ya. Nah, ini bentuk yang dinamakan sebagai bidang kompleks, kompleks plane. Jadi kita tak bisa membayangkan, memvisualisasikan bilangan kompleks, cuman sekarang kita generalisir ya, kita upgrade abstraksi kita tentang garis bilangan yang tadinya hanya 1 dimensi menjadi 2 dimensi. Ya, di mana dimensi yang kedua inilah kalau X di sini, garis X ini adalah garis real atau sumbu real, maka Y di sini adalah sumbu imajiner. Ini kita namakan sebagai sumbu imajiner. Oke? Nah, X dan Y ini tentunya beda dengan X dan Y di fungsi yang real. Oke? Kalau di fungsi yang real, Y adalah fungsi X dan X adalah real, maka Y-nya real. Nah, di sini X dan Y adalah 2 buah variabel bebas. Jadi ini semacam fungsi tapi 2 variabel. Ya. Z adalah fungsi dari 2 variabel. Anda bisa lihat bahwa Z adalah fungsi dari X dan Y. Ya. Hanya saja X-nya real, Y-nya nanti adalah komponen dari imajinernya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, itu satu cara untuk mendeskripsikan ruang kompleks secara kartesian, ya kan? Anda di kalkulus 2 tentunya atau di Fismat 1 juga sudah belajar ya bahwa koordinat itu tidak unik, tidak satu, tidak tunggal. Ya. Koordinat adalah cara kita mendeskripsikan suatu fenomena fisis, suatu ruang fisis ya. Dan Anda selalu bisa memilih bentuk koordinat untuk mendeskripsikan fenomena yang sama. Maksud saya begini, suatu titik itu dapat Anda label dalam koordinat kartesian, ya kan? Tapi juga bisa Anda label dalam koordinat lain. Koordinat lain misalnya di Fismat 1, Anda sudah belajar koordinat 3 dimensi, ada koordinat silinder, koordinat bola, ya. Ada koordinat paraboloid, ya, hiperboloid dan lain sebagainya, ya. Spherical hiperboloid dan lain sebagainya, ya. Anda selalu bisa mengkonstruksi koordinat yang bisa mendeskripsikan suatu titik atau suatu objek. Nah, di kalkulus 2 kalau tidak salah atau mungkin kalkulus 1 Anda belajar juga yang namanya koordinat polar. Ingat nggak? Sudah belajar kan koordinat polar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, itu sebenarnya koordinat yang lebih sederhana dari koordinat bola ataupun koordinat silinder ya kan? Karena koordinat polar ini koordinat 2 dimensi. Ya. Jadi kalau Anda punya silinder, Anda slice, Anda potong silinder itu, maka penampang silinder tersebut itu membentuk polar, membentuk lingkaran. Nah, koordinat polar adalah koordinat lingkaran atau koordinat kutub. Nah, tadi saya mendeskripsikan bilangan kompleks atau ruang kompleks dengan koordinat kartesian. Hal yang sama juga saya bisa lakukan dengan mendeskripsikan secara polar. Misalnya, oke, saya gambarkan garis koordinat dulu. Sorry, agak
kurang bagus gambarnya. Mungkin pakai ini aja kali biar bagus. Nah, pakai ini aja kali ya. Oke. Nah, oke. Lebih baik. Ini sama. Ini adalah sumbu X. Ini sumbu Y-nya. Titik yang sama. Tadi misalnya tadi berapa? Titiknya saya lupa. Previous tadi adalah misalnya saya ambil 3 plus 4I ya. 3 plus 4I. 3 di sini, ini 0 ya. 0 di sini. 3, tuh, 4. Oke. Ini adalah Z sama dengan 3 plus 4I. Oke. Statement 3 plus 4I ini kan berarti saya melakukan mapping koordinat X-nya 3, Y-nya 4 gitu ya. Ini kan koordinat Kartesian, oke? Nah, secara ekivalen saya juga bisa menyatakan 3 plus 4 ini dalam koordinat polar. Bagaimana? Ya tentunya Anda sudah tahu bagaimana cara definisi polar. Kalau Kartesian kan kita punya X, Y. X, Y. Nah, sekarang kita ingin mengubahnya menjadi polar. Berarti apa? Koordinat polar itu variabelnya apa? R dan theta. R dan Theta dan R. Oke. Bagaimana transformasinya? Masih ingat? Transformasinya masih ingat? Bagaimana menyatakan X dan Y dalam R dan theta ataupun sebaliknya? Sorry? X kuadrat tambah Y, akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R. Oke, R dulu ya. R adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya kan? Theta? Atau gini, kalau R dan theta, maka di mana letak R-nya dan di mana letak theta-nya dalam diagram ini. Maka di sini kita bisa lihat bahwa yang dinamakan R itu adalah jarak yang ditarik dari titik pusat ya. Ini yang kita namakan sebagai, saya namakan ini aja ya. R, theta-nya adalah sudut yang dibentuk oleh R dengan sumbu X. Jadi ini R dan theta. Sekarang definisi R dari gambar ini berarti adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dan theta-nya apa? Theta apa? Tan Y per X. Apa? Arc tan Y per X. Tan Y per X. Inverse tangen ya atau arcus tangen ya. Inverse tangen atau arcus tangen. Jadi di sini saya tulis inverse tangen dari Y per X. Oke. Demikian pula sebaliknya saya bisa menyatakan X dan Y dalam R dan theta. Bagaimana menyatakannya? Ya ini kalau dengan Pythagoras saja ya. R cos theta. Ya, X adalah R cos theta. Y adalah L sin theta. Oke, good. Jadi ya, ini adalah transformasi dan inverse transformasi yang mengubah polar menjadi Kartesian atau sebaliknya. Ya. Ini transformasi polar ke transformasi Kartesian ke polar. Ini transformasi polar ke Kartesian, inverse transformasinya, transformasi inverse-nya. Ya. Nah sekarang, kalau saya punya Z sama dengan 3 plus 4I, bagaimana menyatakannya dalam R dan theta? Jadi gini, tadi kan
dan secara kartesian saya bisa menuliskan Z sama dengan X plus Y, ya kan? Ini bentuk kartesiannya. Nah, saya mau menyatakannya dalam polar. Maka di sini saya punya bagaimana? Bagaimana menyatakannya? Nah, caranya adalah kita bisa meminjam relasi Euler yang kemarin sudah kita bahas. Ya kan? Atau gini, dari sini kita kan bisa menurunkan relasi Euler. Kalau X adalah R cos theta dan Y adalah R sin theta, maka di sini dari secara polar Z bisa saya tulis sebagai R cos theta X kan ditambah I R sin theta. Nah, saya bisa tarik R-nya keluar, maka ini bisa tulis sebagai cos theta plus I sin theta. Ya kan? Tapi apa itu cos theta plus I sin theta? Ini. Ya, kita tahu kemarin bahwa R cos theta. Ya, E pangkat IX ini kan adalah cos. Sorry, tulisannya agak susah. Cos X ditambah I sin X. Ya. Nah, artinya juga saya bisa menuliskan hal yang sama ya. Hal yang sama adalah berarti tadi kembali ke Z lagi. Z adalah R cos theta plus I sin theta. Ini tiada lain dapat ditulis sebagai R dikalikan E pangkat I theta. theta. Jadi, Anda bisa menuliskan menuliskan bilangan kompleks Z sebagai X plus Y maupun juga dalam bilangan koordinat, maksud saya dalam koordinat kartesian sebagai X plus Y, dan secara ekivalen juga dalam koordinat polar R plus E pangkat I theta, di mana R dan theta itu tadi relasi yang tadi ya, memenuhi transformasi ini ya. Jadi R adalah X kuadrat plus Y kuadrat, theta adalah inverse tangan dari Y plus per X. Sama ya. Jadi dengan kata lain saya bisa menuliskan Z ini dapat ditulis sebagai X plus Y, dan ini secara ekivalen juga bisa ditulis sebagai R E pangkat I theta. Nah, R ini yang saya bukan saya, tapi kita namakan apa istilahnya ya, modulus. Ya. Jadi R ini yang kita namakan sebagai modulus. Modulus dari Z. Modulus itu artinya besar skalarnya ya. Theta ini sama, angle atau argumen atau phase ya. Di sini bisa dikatakan fase, phase atau angle ya, sudut ya, atau argumen istilahnya.
atau argumen. Dari bilangan kompleks Z. Sama ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya lupa tadi menjelaskan bahwa dalam konteks bilangan kompleks, kita yang mengenal yang namanya kompleks conjugate. Atau apa bahasa Indonesia berarti konjugat kompleks gitu ya. Jadi kalau Z itu adalah X plus IY, maka saya akan mendefinisikan Z star sini. Ada buku yang menggunakan bintang, ada buku yang menggunakan misalnya Z-nya pakai garis seperti ini ya, atau mungkin garisnya agak berombak seperti ini ya, pakai tilde gitu ya. Ya itu sama saja, itu cuma variasi penulisan, tapi konsepnya sama bahwa itu adalah yang dinamakan sebagai kompleks conjugate dari Z. Nah, kalau Z itu didefinisikan sebagai X plus IY, maka kompleks conjugate itu didefinisikan seperti apa? Kompleks conjugate-nya itu adalah X minus IY. Ya. Jadi kompleks conjugate itu intinya adalah Anda memberi minus kepada komponen yang mengandung I, itu saja. Itu aja definisinya. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau kompleks ini tadi namanya adalah kompleks conjugate atau konjugat kompleks. Saya tidak tahu apa definisi atau bahasa Indonesia dari conjugate gitu ya. Itu semacam Konjugasi. ya konjugasi ya, mungkin ya. Saya tidak jarang membaca textbook matematika yang terjemahan bahasa Indonesia, jadi saya kurang bisa recall ya. Ya itu mungkin semacam pasangan istilahnya gitu ya. Ada buku juga yang bilangnya dual, kompleks dual. Nah, itu semacam pasangan kompleks lah istilahnya. Bisa kita definisikan seperti itu. Nah, bagaimana untuk bentuk polarnya dari Z star atau Z tilde? Saya akan menggunakan Z star ya. Mungkin di buku Boas Anda akan temukan bentuknya Z dengan garis atas atau Z tilde, nggak ada masalah. Mohon dipahami aja, sama aja. Nah, berarti secara polar berarti ini sama ya. R sama-sama R, cuman bedanya di sini lah R cos theta dikurang ya, minus I sin theta. Ya. Nah, ini berarti sama dengan apa? Cos theta minus I sin theta tiada lain daripada E pangkat minus I theta. Ya. Jadi ini bentuk polar dari kompleks conjugate. Ini ngomong-ngomong apa yang saya tulis kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, good. Cuma memastikan. Kalau ada yang tidak terlihat atau mungkin halamannya belum berubah, tolong dikabari ya. Tolong segera dikabari. Sampai sini ada pertanyaan, silakan agar kuliahnya dua arah, jangan satu arah. Maaf Pak, saya masih kurang ngerti Ya. kompleks conjugate itu sebenarnya apa? Fisisnya mungkin kalau fisisnya nanti ya kita bahas fisis. Ada fisisnya ada. Tapi di sini saya mendefinisikan aja sebagai suatu besaran matematis. Ya, Anda bisa definisikan kompleks konjugate itu semacam pasangan ya atau cermin gitu ya. Jadi gini, kenapa kita butuh kompleks conjugate?
sebenarnya secara matematis tidak ada kebutuhan, tidak ada yang mengharuskan kompleks konjugate itu harus didefinisikan, gitu ya. Tapi matematikawan ya mereka mendefinisikan aja kompleks konjugate itu adalah nilai dari bilangan kompleks ketika komponen I-nya itu diganti tanda menjadi negatif. Oke? Oke. Nah, Anda lihat kompleks konjugate ini tidak ada di kasus bilangan real. Kenapa? Karena kalau Anda punya bilangan real saja, tidak ada bilangan imajinernya, maka kompleks konjugate-nya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Ya kan? Misalnya kalau bilangan real berarti Y-nya 0. Ya kan? Y-nya 0, hanya X saja. X ini bisa bernilai apapun ya. 10 kah, minus 5, 100, 2/3 atau apapun. Kalau Anda kompleks konjugate kan bilangan tersebut, ya Anda akan dapatkan hasil yang sama. Ya, Anda akan dapatkan hasil yang sama. Jadi memang kompleks konjugate ini adalah properti dari bilangan kompleks. Mungkin berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya bisa visualisasikan kenapa kompleks konjugate itu seperti apa. Kalau misalnya di sini saya punya bilangan kompleksnya 3 plus 4i, di mana letak koordinat kompleks konjugate-nya. Ini kalau saya perpanjang deh garis bilangannya. Bercerminan dari sumbu X, Pak. Ya, berarti kan kalau boleh saya tulis, maka itu ada di sini ya. Ini adalah titik Z star yang adalah 3 minus 4i. Iya nggak? Ya kan? Nah, jadi di sini itulah kenapa tadi saya katakan kompleks konjugate itu bisa Anda bayangkan seperti pasangan atau cerminan refleksi, karena Z dan Z star ini adalah dual atau refleksi dari satu sama lain. Dalam hal ini refleksi terhadap sumbu X. Ya. Jadi bisa dipahami ya di sini. Nah, ini hanya terjadi ketika kita punya sumbu Y. Kalau kita tidak punya sumbu Y, maka ya cerminan dari bilangan real tersebut adalah bilangan itu sendiri, ya. Jadi itu kurang lebih gambaran kalau Anda ingin memvisualisasikan kenapa sih kita butuh mendefinisikan kompleks konjugate. Nah, oke. Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Theta itu kita cukup definisiinnya, maksudnya kita cukup tulis dia itu tan inverse Y per X ya. Perlu ditambahin kelipatan 2pi nggak? Oke, ya, that's a good question. Saya akan masuk ke situ nanti. Iya, karena ada periodisitas ya. Betul, saya akan masuk ke situ nanti. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Tapi sebelumnya saya akan melanjutkan dulu tadi Z star. Nah, tadi kalau misalnya saya punya Z-nya itu adalah secara umum ya X plus Y. Kalau saya kuadratkan, ini kan bilangan kompleks ya. Kalau saya kuadratkan Z, itu saya dapat apa yang saya dapat? Kalau saya kuadratkan berarti kan saya kalikan dia dengan dirinya sendiri ya. Dengan X plus Y juga. Hasilnya apa? Ya di sini kan berarti ada X kuadrat, gitu kan? Ada plus I XY gitu ya.
Ya, ada 2 ya, 2i atau i2 sama aja xy gitu ya. Lalu di sini apa? Min Y dikali y apa? min y. Min y kuadrat ya. Min Oh, y iya. kuadrat. Oke. Ingat, tadi Z adalah bilangan kompleks. Maka sekarang Z kuadrat Anda lihat. Nah, saya bisa mengumpulkan sekali lagi. Saya bisa mengumpulkan bagian yang real saja, yaitu adalah X kuadrat min Y kuadrat. Ya kan? Bilangan yang kompleks, yang imajiner maksud saya adalah di sini ada I 2X Y. Oke. Nah, jadi Z kuadrat ini juga bilangan kompleks. Ya, karena dia punya bagian yang real dan bagian yang imajiner. Jadi sekarang kalau saya tanyakan, apa komponen real dari Z kuadrat? X kuadrat min y kuadrat. Betul, X kuadrat min Y kuadrat ya. Komponen imajinernya 2xy. adalah 2xy, betul. Paham ya? Sama, kalau misalnya Anda kuadratkan Z star, ya nanti di sini ada X minus Y dikali X minus Y, gitu kan. Jadi X kuadrat, di sini ada minus 2IXY, di sini juga minus, ya kan. Karena minus I, Y dikali minus Y, hasilnya apa? Coba. Min I, Y dikali min Y, hasilnya apa? Minus Y kuadrat. Min dikali min 1, plus 1 ya. I dikali I jadi min 1, ya kan? Jadi tetap ya. Jadi IY dikali IY itu sama dengan min Y kuadrat. Minus IY dikali minus IY juga hasilnya min Y kuadrat ya. Jadi jangan bingung ya. Ini emang agak sedikit tricky perkalian dengan menggunakan bilangan imajiner ini. Nah, jadi baik Z kuadrat maupun Z star kuadrat ini kalau Anda sama-sama bilangan kompleks ya. Jadi Z dan Z star ini bilangan kompleks. Kuadrat dari masing-masingnya juga adalah bilangan kompleks. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau saya kalikan Z dengan Z star? Saya terbiasa menulis kompleks konjugat di depan. Sebenarnya nggak ada masalah. Untuk kasus bilangan nggak ada masalah. Tapi nanti misalnya di kasus di fisika ada yang namanya fungsi gelombang kompleks ya, atau medan kompleks yang berupa matriks. Ya, nanti di fisika Anda bisa lihat bahwa Z dan Z star ini bukan sekedar bilangan tapi matriks. Nah, kalau matriks maka urutan posisinya itu bermasalah. Anda tidak bisa mengalihkan matriks yang dimensinya tidak bisa dikalikan, ya kan? Ya. Artinya untuk kasus matriks maka itu posisinya Z star itu di depan, lalu Z-nya di belakang. Jadi posisinya seperti itu gitu ya. Untuk kasus bilangan nggak ada masalah, Anda bisa pertukarkan Z dikali Z star akan sama dengan Z star dikali Z ya. Cuman saya akan membiasakan diri menulis Z star di depan. Nah, apa yang terjadi kalau saya kalikan ini? Berarti kan saya punya X minus Y dikali X plus Y. Dapatnya apa? X kuadrat plus Y kuadrat. Tuh, di sini saya punya ada X kuadrat. Anda lihat di sini ada plus, saya tulis pelan-pelan dulu ya, plus I X Y. Di sini ada minus X Y plus. Nah, di sini kenapa? Ada minus IY dikalikan plus IY. Ya. I dikali I adalah min 1, dikalikan min 1 lagi jadi plus. Ya kan? Nah, jadi plus, I-nya hilang, jadi real Y kuadrat. Anda lihat di sini ada plus IXY
minus IXY. Jadi, kalau Anda mengalihkan suatu bilangan kompleks dengan kompleks konjugatnya, yang Anda dapatkan adalah suatu bilangan apa ini? Real. Bilangan real, karena ingat X dan Y adalah anggota bilangan real. Maka kuadratnya juga jelas bilangan real. Jadi sekarang Anda lihat Z star dikali Z, ini ngomong-ngomong Z star dikali Z ini, saya harus, board saya agak bermasalah kalau tangan saya basah. Z star dikali Z ini biasa orang tuliskan seperti ini. Mohon maaf, bisa dimaafkan coretannya ini tidak. Maaf itu coretannya tidak ini ya. Kita coba bandingkan dengan hasil. Itu ada suara dari mana ya? Ada interferensi. Come on. Oke, Z star dikali Z ini orang biasa tulis dalam bentuk seperti ini ya. Ini yang dinamakan sebagai square conjugate kuadrat. Ya. Jadi kalau Anda lihat simbol suatu bilangan atau suatu notasi diberikan nilai mutlak lalu dikuadratkan, itu orang namakan sebagai square conjugate kuadrat. Ya, conjugate kuadrat. Conjugate kuadrat dari suatu bilangan kompleks, gitu ya. Ini simbolnya seperti ini ya. Tanda mutlak dulu baru dikuadratkan. Nah, ini berarti adalah kita sudah lihat bahwa dia adalah bukan sama dengan tapi adalah anggota bilangan real. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa kita mendefinisikan kompleks konjugate untuk membentuk kuadrat dengan bilangan kompleks aslinya, dan hasil kuadratnya itu adalah bilangan real. Nah, ini digunakan di fisika karena dalam fisika kita akan temukan nanti, ini sekedar motivasi ya, kenapa kita butuh belajar bilangan kompleks ya, kenapa ini sangat abstrak ya. Fisika itu kan memang abstrak ya, artinya kita harus masuk ke dalam dunia yang bukan dunia fisis ya. Tapi dunia tersebut harus kita masuki karena memang disitulah terletak tools atau alat-alat yang akan kita gunakan untuk memecahkan problem dunia fisis. Ya, seperti bilangan kompleks ini kan sesuatu yang ibaratnya di angan-angan, suatu abstraksi. Di dunia fisis kita tidak menemukan bilangan kompleks ya. Anda tidak belanja ke pasar dengan perhitungan bilangan kompleks. Anda tidak butuh bilangan kompleks untuk belanja ke pasar. Nah, tapi kenapa kita butuh belajar bilangan kompleks? Karena ada fenomena-fenomena di fisika yang memang harus direpresentasikan dalam bentuk fungsi kompleks. Misalnya nanti di mekanika kuantum ada fungsi gelombang kuantum, fungsi gelombang partikel, itu bentuknya adalah fungsi kompleks. Nah, fungsi kompleks secara diri sendiri tidak punya artifisis. Fungsi gelombang elektron itu tidak punya artifisis. Artinya Anda tidak bisa mengukur fungsi gelombang tersebut ya. Karena semua alat ukur di dunia ini
haruslah berlandaskan pada bilangan real. Ya, tidak bisa mengukur sesuatu yang kompleks. Lalu kenapa harus ada, yaitu tuntutan dari persamaannya memang harus menghasilkan suatu bilangan kompleks. Nah, tapi kita bisa mengekstrak informasi fisis dari fungsi gelombang partikel yang kompleks tadi. Misalnya apa? Kalau Anda kuadrat konjugatkan fungsi gelombang partikel, lalu Anda integralkan untuk seluruh ruang, maka interpretasi dari hasil integral tersebut menunjukkan probabilitas dari partikel tersebut untuk berada di ruang tersebut. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa wave function by itself doesn't have meaning, doesn't have physical meaning. Ya. Fungsi gelombang kompleks secara sendiri dia tidak punya arti fisis. Tapi ketika kita kuadrat konjugatkan, kita dapat besaran yang real. Nah, besaran real itu sesuatu yang bisa diukur di laboratorium, sesuatu yang bisa diindera, sesuatu yang bisa diobservasi. Ya. Nah, itulah yang bisa kita ukur di fisika. Jadi gitu, kadang-kadang kita memang harus masuk ke dalam suatu dunia yang abstrak, dunia yang kompleks, agar bisa memahami dunia yang fisis dengan lebih baik. Ya, ini sekedar intermezzo. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, tadi adalah Z ini, Z star adalah X minus Y adalah suatu bilangan kompleks yang merupakan kompleks konjugat. Bagaimana dengan kompleks konjugat untuk yang bilangan koordinat Kartesian? Bagaimana dengan bagaimana dengan koordinat polarnya? Koordinat polarnya berarti kan saya punya tadi R, berarti saya bisa apa istilahnya, R, E, I, theta. Tadi sudah saya tulis ya koordinat polarnya. Maka ini bisa saya tulis sebagai, nah, Anda lihat di sini, R itu definisinya apa? R definisinya adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Dan di awal saya sudah nyatakan bahwa X dan Y adalah bilangan real. Maka kuadratnya adalah bilangan real juga. Kalau kuadratnya bilangan real, maka pasti positif, ya kan? Bilangan real dikuadratkan pasti positif, diakarkan pasti real. Jadi R modulus itu adalah bagian real dari bilangan kompleks Z. Jadi R di sini, modulus di sini adalah bagian realnya. Nah, theta phase ini adalah komponen imajinernya. Sehingga kalau saya kompleks konjugatkan, R star akan sama dengan R karena dia real. E pangkat I theta akan berubah menjadi tadi E pangkat minus I theta. Itu ya. Itu tadi mengulang yang tadi, oke? Nah, sekarang ada pertanyaan sampai sini? Pak, ya, saya masih kurang ngerti yang ini mutlak Z kuadratnya ini gimana sih? Kenapa tidak jadi kayak gitu? Apanya tuh yang mana? Yang kayak gitu yang mana? Jadi kan yang konjugat sini kan dikaliin sama yang Z. Terus di sini kok jadi mutlak Z kuadrat? Maksudnya apa nih? Oh, enggak. Ini cara menuliskannya. Ini Anda kalau Z mutlak, kalau dikuadratkan itu artinya adalah Z star dikalikan Z. Itu cara penulisan kuadrat konjugat itu seperti itu. Oh, oke. Ya. Sorry, tadi saya belum nulis ininya adalah bilangan komponen bilangan real. Gitu ya.
Oke, nah sekarang kita bisa dong kita bisa mengubah bilangan kompleks dari kartesian ke polar atau sebaliknya, gitu ya. Caranya gimana? Misalnya tadi, kembali ke bilangan yang tadi. Oke, mungkin yang tadi ya, saya tulis dulu yang tadi apa, Z adalah 3 plus 4I. Ini kalau saya ubah dalam bentuk polar bagaimana? Berarti saya harus menentukan dulu R-nya apa. R-nya apa? Ada yang tahu? 5. 5. Dapat dari mana 5? 5, Pak. Angka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, karena ini adalah X, 3, Y-nya 4 ya. Jadi Iya, ini Pak. kan adalah akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Ini adalah 5. Ya. Tetanya? Berarti kan ini inverse tangen ya. Atau gini, tangen Ya, theta Pak. deh. Tangen theta adalah 4/3. 4/3. 4/3 itu bisa dinyatakan dalam sudut ya, dengan lebih mudah. Bisa ya? Tidak bisa, Pak. Oke, berarti sekarang inilah, maka bentuk polarnya seperti ini. Berarti saya punya 5 gitu ya. E pangkat I gitu ya. I di sini berarti apa? Inverse tangen I dikali inverse tangen 4/3. Oke. Paham ya? Paham, Pak. Oke, saya coba ambil contoh lain. Saya ambil contoh lain, misalnya Z sama dengan 1 plus I. Ya, lebih gampang lah. Bagaimana menyatakan ini dalam polar? R-nya apa? Oh Pak, sorry. Yang theta itu tadi itu apa 53 derajat? Ya, kalau mau pakai kalkulator bisa ya, 53 derajat gitu ya. Ya, bisa, ditulislah. Cuman gini, kita akan cenderung untuk menyatakan theta itu dalam bentuk pi radian ya. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan pi radian. Jadi satuannya pi radian. Jadi kalau 60 derajat itu kan berarti adalah pi per 2 gitu ya. Kalau 30 derajat adalah pi per 3, ya kan? Kalau 45 derajat itu adalah berapa 45 derajat? 45 itu pi per 4 ya? pi per 4. Kalau 30 berapa? Sorry. Pi per 6. Pi per 6. Pi per 6 ya, sorry. Pi per 6. Pi per 6. Oke, ya terima kasih. Oke, nah kembali ke sini. R-nya apa nih? Akar 2. Akar 2 ya. Kita tidak Iya, perlu Pak, akar 2. Akar 2. Tetanya atau tangen theta? Pi 40 derajat. Di tangen theta 1 ya. Berarti Iya, tetanya Pak. adalah berapa? Pi per 4. 45 derajat ya. Maka di sini Z-nya bisa dinyatakan secara polar sebagai akar 2 dikalikan E pangkat I pi per 4. Ya. Ada yang bingung? Artinya apa? Artinya 1 plus I ini ekivalen dengan akar 2 E pangkat I pi per 4. Ya, ekivalen, sama ya.
Keduanya sama. Meskipun secara eksplisit bentuknya terlihat beda tulisannya, tapi sama saja keduanya. Menunjukkan poin yang sama atau titik yang sama di bidang kompleks. Bisa ya? Nggak ada yang bingung ya? Coba satu lagi. Kita coba untuk yang kasus saya ambil dari misalnya deh. Ini Z, maksud saya Z sama dengan 1 min akar 3I. Nah, berapa R-nya? Ada yang tahu berapa R-nya? 2. 2, oke ya. Tangan theta? Minus akar 3. Min akar 3. Nah, min akar 3 itu berarti tetanya berapa? Coba, kalau minusnya ini kan di Y-nya ya. Anda lihat, yang minus itu Y-nya atau X-nya? Y-nya. Y-nya minus, X-nya positif. Berarti kalau dalam bidang kompleks tadi di kuadran berapa? Kedua, Pak. 2. 4. Y-nya yang negatif. Ini kuadran 1 adalah 4. X-nya positif, Y-nya positif di kuadran 1 ya. Ini kan kuadran 1, oke? Iya. Ini kuadran 1. Ini kuadran 2. Kuadran 2 apa? X-nya negatif, Y-nya positif ya? Iya, Pak. Kuadran 3. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif. Semuanya negatif ya. Kuadran 4 maka X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, oke. Nah, berarti sudutnya akan mengikuti kuadrannya. Sekarang kalau tadi akar 3, theta adalah akar 3, sudutnya, dan minusnya dihapus dulu. Itu berarti sudutnya berapa? Tetanya berapa? Tangan berapa yang hasilnya akar 3? 120. 120 derajat loh. Nah, 120 derajat. Kalau misalnya minus akar 3, itu berarti (120 derajat itu kan diukur dari Y sini ya. Dari sumbu X kan. 120 derajat. 120 derajat udah minusnya. Bukan sih, Pak? Itu sudah Udah minus. 300 derajat. Iya, 300 derajat. 300 derajat. 300 derajat ya. Pak. 300 derajat ya. 300 derajat itu kalau dijadikan pi berapa? Berapa kali pi 300 derajat itu? 5/6. 5/6. 5/6. 5 berapa? Per 3, 5/3. 5/3. Pi itu kan 180 ya. Pi itu kan 180 ya. Coba saya tulis di sini ya. Pi itu definisinya kan 180 derajat per radian. 180 derajat. Maka berapa dikalikan pi hasilnya 300 gitu kan? Kalau tadi berapa? 5/3. 5/3 atau 5/6? 5/3. 180 dibagi 3 adalah 60 dikali 5, 300 ya. Berarti saya bisa tulis bahwa kenapa 300? Karena dia di kuadran keempat, ya kan? Ya berarti ada 5 pi per 3. Dengan kata lain, maka secara polar ini adalah 2E pangkat I 5 pi per 3.
Oke, bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini? Dua contoh ini yang saya ambil. Bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau sekarang saya meninjau kasus, saya punya dapat koordinat polar, lalu saya akan ubah menjadi koordinat kartesian. Misalnya adalah di sini, misalnya sekarang saya punya yang polarnya ya. Tiga dikali E pangkat I pi per 2. Nah, berapa? Ini kan R-nya 3, tetanya pi per 2, ya kan? Ya. Berapa nilai X dan Y-nya di sini? Berapa nilai X, berapa nilai Y-nya? Ya, oke, mungkin kita pelan-pelan dulu. Tadi R-nya kita tulis dulu karena dari R dan θ kita bisa menentukan X dan Y. R-nya adalah 3, θ-nya adalah pi per 2. Maka di sini X-nya adalah R cos θ. 0. Ingat. Apa? 0. 0. X-nya 0. Karena cos pi per 2 adalah 0, Y-nya adalah 3. Pi per 2 1, bukan 3. Oke. Nah, dengan kata lain, Z-nya secara kartesian adalah jadi secara kartesian Z-nya apa? 3i. 3i. Betul. Jadi ini purely imaginer ya. Ini murni imaginary. Oke. Jadi contoh-contoh ini bisa dipahami ya. Contoh-contoh ini bisa dipahami. Bisa, Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Karena waktu saya sudah mau habis. Kalau nggak ada pertanyaan, ya berarti saya akan berikan PR. PR saya tulis di sini aja ya. Ini PR dari pertemuan pertama. Ini, jadi sekarang kita belum membahas mengenai variabel kompleks, baru bilangan kompleks. Jadi pertemuan selanjutnya saya baru akan masuk ke fungsi kompleks dan segala variabel kompleksnya. Oke, saya akan tentukan bentuk polar dari dari 2 min 2i dan B adalah I min 1. Tentukan bentuk kartesian
dari enaknya kedua pangkat min I per 4 dan pangkat oke. Terakhir kenapa tebal sendiri sih? Apa? Plus akar 3 kuadrat. Terakhir C Oke, ini PR-nya ya. Tentukan bentuk polar dari 2 min 2i, i min 1. Ya. Dan sebaliknya tentukan bentuk kartesian dari akar 2 dikali e eksponensial minus i pi per 4 dan 7 dikalikan eksponensial 2 pi, sorry ini ada i-nya. 2i pi per 3 plus ya. Lalu yang terakhir tentukan komponen real dan komponen imajiner dari 1 per 1 min i. Yang B adalah i plus akar 3 lalu dikuadratkan. Yang C adalah 3 plus i per 2 plus i. Ingat, kalau bentuknya itu dalam bentuk pecahan, ya Anda ingat dalam kasus merasionalisasi pecahan, ya kan? Anda jadikan penyebutnya itu rasional, merasionalisasi penyebut pecahan. Nah, sekarang sama. Karena I itu kan akar ya. Jadi Anda merealkan penyebut dari pecahan ini. Baru Anda bisa tentukan mana komponen real dan komponen imajinernya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, kalau boleh tahu deadline-nya kapan ya? Oh iya, sekarang hari apa? Jumat ya, berarti deadline-nya 1 minggu setelah ini ya. Atau ya 1 minggu setelah ini. Nanti saya akan kabari asistennya untuk memberikan email. Nanti saya kabarkan kepada kalian emailnya. Oke, baik Pak. Ya, ada pertanyaan lain? Pak, masalah kelas.
Silakan. Masalah kelas yang asinkron dan sinkron jadi gimana, Pak? Ya, jadi kan untuk minggu depan kita ketemu hari Kamis saja kan. Jumatnya itu Jumatnya asinkronus ya. Asinkronus artinya gini, saya akan coba upload video, mungkin tidak di jam 8-nya, tapi saya usahakan di hari itu gitu. Kalau enggak ya mungkin agak-agak terlambat, tapi artinya kita ketemu dalam seminggu itu sekali di hari Kamis. Itu sudah disepakati kan ya, hari Kamis ketemu. Nah, ketemu itu bisa melanjutkan kuliah, bisa dalam diskusi dari topik apa yang sudah saya sampaikan di video di Jumat sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Saya tutup ini ya. Share screen ya. Silakan. Itu ngerjain PR-nya harus pakai argumen atau langsung hitung aja? Maksudnya argumen itu gimana? Misalnya kayak kuadran mana yang kita ambil, kita tulis kata-katanya. Oh iya, baru hitung. Ya. Langsung hitung aja. Usahakan sejelas mungkin lah. Karena makanya metodenya saya serahkan kepada kalian, artinya kan kalian lebih nyaman ditulis tangan, bisa diuraikan sejelas mungkin lalu difoto ya silakan. Gitu loh. Oke, makasih Pak. Karena nanti kalau tidak jelas ya mungkin asisten punya penilaian tersendiri, tidak full nilainya kalau gitu. Ya, baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kelas ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kuliah. Kita bertemu lagi hari Kamis insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.